Shalom saudara-saudara, apa kabar? Belum. Puji Tuhan. Coba saudara senyum dulu sedikit biar kelihatan bahagia. Kita kan kayak di ruang pengadilan begitu, tapi nggak kelihatan senyumnya. Nggak kelihatan, nanti wajahnya berbinar lah. Ya, saya terpaksa harus lepas ini karena bukan soal kabut. Kalau sudah mulai ngomong kebanyakan, dia kembali memenuhi wajah saya, gitu, saya mesti lepas. Kalau nggak saya bisa bicara nanti. Oke, saya mau beritahu dulu 1-2 hal yang saya anggap penting untuk kita ketahui. Saya terus berdoa pada Tuhan untuk kira-kira arahnya kita mau pergi kemana. Ya. Where are we going? By the way, kita mau pergi kemana kita ini? Arahnya kemana sekarang ini? Beberapa hal yang saya tangkap sebagai impresi, tapi ini terjadi di mana-mana ya. Orang-orang yang saya kira kuat mulai mempertanyakan hal ini. Makanya saya mau katakan ini, bahwa sekarang yang sedang terjadi adalah orang-orang itu sedang seperti kehilangan pengharapan. Jadi apa yang sedang terjadi sekarang, kekecewaan terhadap institusi-institusi itu muncul. Yang terbanyak terjadi di seluruh dunia sekarang ini, kekecewaan terhadap pemerintah. Itu jelas. Australia, Indonesia, iya, hampir semua negara kita baca reviewnya mereka kecewa terhadap pemerintahan mereka. Semua menurut mereka, terserah mau di mana, mau Israel, mau apa. Mereka berkata pemerintah mereka raportnya merah. Ya kan, itu kata-kata yang sedang terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Itu menunjukkan ada hal yang sedang terjadi di mana-mana. Ya. Karena hal tersebut di hampir semua bangsa ada sedang sedang seperti dilepaskan. Itu yang kita sebut dengan energi negatif kemana-mana. People tend to be negative sekarang ini ya. Negatifnya tinggi banget. Orang ketemu orang negatif, lihat keadaan negatif, mau bikin ini negatif, mau invest negatif, mau kerja negatif, apa aja jadi negatif. Orang cenderung menjadi negatif. Ya, itu orang ya. Tapi kalau kita bagaimana? Nah, ini dia. Kita mau apa kita? Dalam keadaan sekarang, apa yang harus menjadi kekuatan kita? What is our anchor? Apa yang menjadi kekuatan kita di dalam kehidupan ini? Nah, mari kita akan baca Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 7 kita baca sampai ayatnya yang ke-10. 1 Timotius pasalnya yang keempat ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Kalau saudara baca 1 Timotius itu adalah surat Paulus kepada Timotius. Timotius pada waktu itu adalah gembala yang masih muda di kota Efesus. Ini surat dari Paulus kepada Timotius. Dia adalah seorang gembala yang masih muda di kota Efesus. Apa yang terjadi di situasi pada waktu itu? Seluruh dunia sedang diserang oleh pengajaran sesat pada waktu itu. Di keadaan mereka adalah pengajaran sesat banyak banget. Dengan pengajaran banyak yang terjadi, orang punya hati nurani gampang sekali diserang. Ya. Pengajaran sesat itu attack your conscience. Ya, nah, roh penyesat juga begitu. Dia attack conscience orang supaya orang tidak punya lagi hati nurani yang bersih. Orang lebih gampang ikutin kehendak yang salah dibanding melakukan kehendak Tuhan. Kan kemampuan memilih manusia ada di hati nurani mereka. Hati nurani manusia yang memutuskan moral kehidupannya. Mereka akan memutuskan encompass, kompasnya mereka mau pergi kemana. Nah itu hati nurani. Kalau hati nurani diserang, selesai. Orang kemudian memilih jalan yang enggak ditebak. Ya itu terjadi. Nah, di dalam kondisi seperti itu, Paulus beritahu kepada Timotius, buat kamu ada hal yang paling penting yang kamu harus perhatikan. Yuk kita lihat yuk. Kita baca di dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang keempat, kita baca ayatnya yang ke-7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Emang kita tahayul? Oh yes, kita anggap biasa banget. Tapi film yang diminati menawarkan tahayul-tahayul baru buat kita, harapan-harapan palsu, hal-hal yang sedang gak jelas dan disebar ke seluruh dunia. Ya, ini kata yang penting. Latihlah dirimu beribadah.
Itu. Latihlah dirimu beribadah. Nanti kita akan bahas tentang ayat 8. Ayat 8. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat yang 9. Ya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ayat yang 10. Kita baca ayat 10 aja. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi di tengah-tengah kesulitan yang melanda, di tengah-tengah serangan dari kerajaan kegelapan, apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, buat kamu yang penting sekarang itu adalah latih dirimu beribadah. Wow. Latih dirimu beribadah. Nah, kita harus benahin konsep ibadah kita, karena jelas kita sudah bahas, sudah 1 tahun lebih kita bahas hal tersebut. Saya berharap saudara tidak lupa, tapi kalau saudara lupa saya ingatkan lagi pada saudara. Salah satu tujuan kegoncangan yang terjadi di seluruh dunia sudah 1,5 tahun ini adalah supaya memurnikan ibadah kita. Masih ingat ya? Kita membahasnya dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-25, 26, 27, ayat 28 katakan bahwa karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, karena itu marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dan beribadah kepadanya. Dengan apa? Dibilang ini, dengan apa? Takut dan gentar. Jadi sekarang saya mempercayai Tuhan sedang memurnikan ibadah kita. Itu sudah 1,5 tahun ibadah kita dimurnikan. Tapi sekarang kita diminta lagi untuk kemudian melatih kehidupannya, melatih ibadahnya. Nah, oke, saya jelaskan dulu ada 3 kata yang dipakai untuk ibadah di Perjanjian Baru. Sudah masih ingat 3 kata tersebut ya? Kata yang pertama latreo. Latreo itu adalah ibadah yang sifatnya liturgis kayak kita hari ini. Ibadah itu kita sebut sebagai latreo. Itu latreo namanya. Itu ibadah yang sifatnya liturgis. Ada aturannya. Jadi seperti tata cara ibadah. Itu disebut dengan kata latreo. Atau itu juga punya pengertian service atau kebaktian. Itu latreo kata yang dipakai. Betul ya? Nah, kata yang kedua adalah treskeia. Treskeia itu cuma muncul 1 kali di Perjanjian Baru. Muncul di Yakobus pasalnya yang pertama ayat 27. Ibadah yang murni ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Ini yang benar-benar janda, bukan janda campuran apa janda muda ya. Jadi yang ibadah yang sejati itu adalah itu. Nah, kata treskeia itu cuma muncul 1 kali. Itu sebenarnya punya pengertian ibadah yang beramal. Agama juga punya itu, hampir semua agama punya itu. Amal ibadahmu. Jadi ya, kalau kita kasih sedekah buat orang, kita kasih uang buat orang, itu ibadah. Di Perjanjian Baru cuma muncul 1 kali. Latreo muncul 4 kali. Tapi kalau apa yang dibahas di sini di dalam 1 Timotius 4 ayat 37, kata yang dipakai di situ adalah Eusebia atau Eusebes. Nah, kita seringkali terjebak bahwa ibadah yang dimaksud itu adalah latreo. Yang tadi cuma datang ke gereja. Bukan itu yang dimaksud di sini. Yang dimaksud 1 Timotius 4 ayat 7 tadi adalah latihlah dirimu beribadah adalah latihan ibadah yang ini. Eusebia artinya apa? Eusebia artinya keserupaan. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kesalehan atau ibadah, atau juga diterjemahkan dalam terjemahan yang lain itu adalah keserupaan, likeness. Jadi Eusebia itu adalah keserupaan. Jadi yang harus dibangun, yang kita harus latih adalah latihan keserupaan. Tapi orang suka terjebak pada latihan apa? Pada latihan kebaktian, ya kan? Ya, di sekolah teologi orang dilatih itu jadi apa? Untuk pimpin kebaktian, untuk pimpin latreo. Mereka tidak dilatih latihan yang namanya Eusebia, yang latihan keserupaan. Jadi seperti Yesus, menyerupai Kristus, hidup dalam kesalehan, ya kan? Itu jelas hidup dalam keimamatan yang Tuhan mau. Itu yang disebut dengan Eusebia. Ada 2 kata yang seringkali diganti, Eusebia sama Eulebia. Eulebia dikasih arti takut akan Tuhan.
Itu kata yang dipakai. Itu eulabia. Itu yang muncul di Di Ibrani 5 ayat yang ke-7, muncul juga di Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-28. Gak usah dibuka ya, tapi jelasnya adalah ayat-ayat tersebut beritahu buat kita bahwa eusebia ini adalah latihan keserupaan. Itu yang dibilang oleh Paulus bahwa yang perlu kita latih ya serupa dengan Kristus. Artinya dia bilang begini, latreo bisa berhenti. Ibadah yang latreo harus habis dong. Masa kita mau begini terus sampai besok? Kan enggak. Yang namanya kebaktian akan berhenti. Tapi kebaktian berhenti, tapi ibadah jalan terus. Sebab keserupaan dengan Kristus berlangsung terus. Saudara bisa copot ibadah yang satu itu. Saudara bisa, jadi ibadah yang itu harus jadi gaya hidup. Itu harus jadi seperti nafas. Dia nggak bisa jadi kayak baju. Kita pakai kalau mau kebaktian. Kalau nggak kebaktian kita copot. Enggak. Ibadah yang seperti ini adalah sesuatu yang harusnya ada dalam kehidupan kita. Ibadah yang seperti ini yang kemudian Paulus beritahu. Silakan Alvin di 1 Timotius 4 tadi ayat yang ke-8 diberitahu buat kita bahwa kan dia bilang tadi begini, latihlah dirimu beribadah. Terus kemudian dia bilang ini, latihan jasmani terbatas gunanya. Jadi kalau kata latihan itu dalam bahasa aslinya kata yang dipakai itu apa? Gimnazo. Oh, gimnazo. Sudah ke gym itu. Latihan, gym. Tapi dia bilang ini, latihan yang badani itu terbatas gunanya. Tetapi latihan ibadah, seperti dikatakan di ayat ke-7, itu berguna dalam segala hal. Nah gitu. Dia berguna dalam hal apa? Dia berguna untuk kehidupan keluargamu. Dia berguna untuk pendidikanmu. Dia berguna untuk hubunganmu. Dia berguna untuk bisnismu. Dia berguna untuk apa saja. Sebab ibadah ini yang penting buat kita. Ibadah yang berkenan pada Tuhan, yang tiap-tiap hari kita hidupi. Bukan datang di kebaktian. Nah ini perlu latihan. Sebab ibadah yang seperti inilah yang dikatakan karena mengandung janji, baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Wah itu jelas powerful. Itu berarti dia bukan cuma untuk sekarang, tapi dia memberi harapan untuk masa yang akan datang. Sebab apa saja untuk yang terjadi di depan itu perlu harapan untuk pergi ke situ. Nah ibadah inilah yang saya mau hubungkan dengan harapan yang kita semua miliki, yang harusnya jangan hilang di tengah-tengah keadaan sekarang ini. Jangan hilang cuma gara-gara vaksin tidak ada di Melbourne. Jangan hilang cuma berapa? 30.000 orang tinggalkan Victoria. Jangan hilang cuma karena orang tidak mau tinggal di Melbourne lagi. Jangan hilang cuma karena Melbourne bukan lagi kota nomor 1 di dunia. Itu tidak akan hilang itu. Pengharapan kita bukan pada itu. Pengharapan kita pada sesuatu yang kekal, mengandung janji untuk hidup yang akan datang. Ayat yang ke-9 dia kata gini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Wow, Paulus yakin banget. Nah, karena ibadah inilah kita sekarang mesti tahu bahwa ternyata benar beribadah itu kita anggap cuma pergi ke gereja. Kita anggap beribadah datang di sebuah tempat kayak sekarang. Ya sekarang agak berupaya sedikit lah. Dulu mana mau berupaya. Sudah terlambat naik tram, sudah nggak ke gereja. Jelas untuk apa. Sudah datang jalan macet, sudah pulang. Ngapain? Gak penting. Karena itulah treo. Ya kan sudah pulang aja. Tapi sebenarnya yang dia bilang begini, kalau kamu bisa buat itu, kamu harus pikir 2 kali kalau untuk yang namanya eusebia. Kamu nggak bisa. Sebab eusebia ini menurut Paulus, kamu nggak bisa menganggapnya murahan. Nah, makanya dia bilang di ayat yang 10, kita lihat dulu ayat 10. Koneksinya ada di sini ayat 10. Itulah sebabnya katanya begini, kita berjerih payah dan berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk ibadah. Itu yang saya bilang, ibadah kayak apa? Ya kan? Sebab di seluruh dunia, believe it or not, you like it or not, kita sudah khotbahkan lah, sudah 13 bulan kita membahasnya. Kita sudah bahas bahwa ibadah di seluruh dunia berubah, Pak. Ya, model liturgi di gereja berubah, Pak. Semua ritual-ritual gereja yang orang anggap sangat hebat, sekarang di tanah semuanya, nggak ada yang pakai itu lagi. Coba bayangkan. Everything change. Ya kan? Everything change. Dan kemudian kita lihat dia bilang enggak, sebenarnya ibadah yang seperti ini kata Rasul Paulus, ini kita apa?
berjeripaya dan berjuang. Tahu nggak dua kata yang dipakai untuk berjeripaya dan berjuang? Itu sebenarnya bahasa yang dipakai. Saya tadi cek kata aslinya. Kata yang dipakai dalam berjuang itu seperti saudara benar-benar berperang. Jadi saudara harus memaksakan diri untuk ada di situ. Kalau yang kata berjeripaya, kalau yang berjuang, tahu nggak? Dia bilang ini, seperti kamu datang ke sebuah tempat, dipukul gigimu rontok, kamu tetap jalan. Kira-kira kayak gitu. Sudah pernah rasa gigi rontok belum? Ya? But that's the way it is. Itu yang dimaksud dengan, hey, ibadah sekarang kita nggak bisa anggap remeh lagi. Sebab ibadah sekarang ini adalah ibadah yang akan, ini kata yang dipakai nih, yang lewat ibadah tersebut connects you to your future. Ini akan membawa saudara pada masa depan saudara. Makanya dia bilang, karena kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh harapan. Karena kita menaruh harapan. Orang yang beribadah sekarang itu sedang apa? Sedang melatih harapannya. Apa harapan saudara? What is your future? Cuma melulus kerja, kemudian punya rumah, kawin, punya anak, kemudian gitu aja. What is your hope? Apa? Apa yang jadi hope kita? Itu dia. Harapan kita, Alkitab beritahukan kepada kita, itu sebenarnya seperti sau. Yesus itu seperti sau yang telah membawa kita ke seberang. Tahu sau ya? Jangkar. Tahu jangkar? Anchor, tahu anchor? Ya, anchor itu adalah dipakai di laut. Di mobil nggak perlu pakai jangkar, kan? Sudah nggak buang jangkar sudah pakai di QV buang jangkar enggak? Jangkar itu dipakai untuk apa? Untuk kapal, perahu lah paling tidak. Apa tujuannya jangkar? Supaya kalau saudara parkir di Saint Kilda, kalau tidak pakai jangkar, saudara tiba di Christmas Island besok pagi. Karena dia akan terbawa pergi misalnya. Tapi kalau saudara pakai jangkar, itu akan tetap tinggal di situ. Kemanapun saudara akan terikat di situ. Nah, dibilang begini, Yesus itu adalah pengharapan kita. Kita baca ayat ini ya. Di Ibrani pasal 6 ayat 19. Let's have a look. Kita baca Ibrani. Ibrani itu ya di perjanjian baru lah. Ibrani ya. Kita tunggu kok, nggak apa-apa. No problem. Hebrews Coffee. Makanya kita percaya minum kopi gara-gara ada kitab Hebrews. Hebrews ya. Hebrews 6 verse 19. Hebrews. Kalau Hebrews, she cooked. Ya. Oke, dia bilang ini. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayat 20 ya. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi kita punya pengharapan jelas lebih dari apa yang kita lihat sekarang. Mengapa? Sebab pengharapan kita nggak sia-sia. Yang membawa pengharapan kita itu Yesus, dan dia sudah bawa menyeberang tabir. Coba ayat yang ke-19, tahu tabir ya? Menurut penulis Ibrani, tabir itu seperti saudara berpindah ke dunia yang lain. Ada tabir, sudah masuk ke dunia. Jadi Yesus sudah bawa kita kepada, bukan lagi di dunia ini, kepada sebuah kehidupan kekekalan. Dia bawa kita ke belakang tabir. Dia sudah bawa ke sana. Nah, karena dia adalah apa? Jangkar. Tahu jangkar ya? Sau. Jadi kita ikut dong. Loh, sau harus ikut sama, kalau kemana apa sau ada, perahunya ada di situ. Saunya kita ke belakang tabir. Masa saudara masih di depan tabir? Kan tidak. Saudara kan ikut ke sana. Karena we just stuck with Jesus. Itu artinya. Kalau dia punya, Yesus adalah sau, pengharapan itu adalah sau, dia membuat kita terikat pada Yesus. Kemanapun dia membawa kita, kita pasti akan sampai pada tujuannya. Dan Yesus telah membawa kita ke sana. Dia menjadi perintis. Dia telah membuka jalan buat kita kepada sebuah masa depan yang gilang gemilang.
Saya mau akhiri sharing ini. Saya cuma mau beritahu pada saudara bahwa yuk latih ibadahmu. Apa artinya latih ibadah? Gini, belajar menjadi seperti Kristus. Itu yang kita perlu latihan. Latihan itu. Latihannya apa? Ya latihan itu. Ulang-ulang seperti itu. Latihan sabar seperti Yesus. Latihan mengampuni seperti Yesus. Latihan mendahulukan orang lain seperti Yesus. Latihan berkata ya di atas yang ya. Latihan hidup mementingkan kepentingan banyak orang. Latihan mengasihi tanpa syarat. Itu semua yang kita latih. Kalau kita nggak latih itu gimana? Ya tidak akan jadi bagian kita. Karena kita bilang itu ibadah yang sifatnya menetap. Itu ibadah yang sifatnya kekal. Itu akan membawa kita ke seberang sana. Sebab janji pemulihan itu. Kalau saya bilang pengharapan di dalam Yesus, itu bukan hal yang biasa. Tahu nggak saudara? Orang Israel masih tunggu sampai hari ini. Padahal Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Kita baca ayat ini, kemudian kita selesai. Zakaria pasal 9. Kitab Zakaria pasalnya yang ke-9. Kita baca ayatnya yang ke-12. Saudara mesti lihat bahwa Zakaria pasal 9 ini janji tentang pemulihan. Ini kalau saudara baca, ini sudah jelas berhubungan dengan apa yang Yesus kerjakan. Coba kita baca ayat 11, mulailah, nggak apa-apa ya. Dia bilang ini, mengenai engkau. Siapa engkau ini yang dimaksud? Israel, orang pilihannya ya. Tentu menunjuk kepada siapa? Mesias Yesus Kristus. Kalau mereka datang dan terima, dia bilang ini, oleh karena darah perjanjianku. Siapa lagi kalau ada kata darah perjanjian? Cuma Yesus yang menggenapinya. Baik kan? Kalau mereka masih tunggu yang lain, kelamaan. Siapa lagi yang mereka mau tunggu? Sudah ada. Mereka mau tunggu rabi siapa? Nggak ada lagi. So, cuma Yesus yang mempersembahkan darahnya. Dan dia yang memulai perjanjian baru. Dia bilang ini, mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Itu tahu kalau orang sudah masuk lubang tidak berair, itu istilah yang dipakai itu. Tidak ada harapan. Masih ingat siapa yang pernah masuk di lubang yang tidak berair? Yusuf. Itu artinya no hope buat dia. Dia harusnya mati di situ. Tapi karena mesti tunggu orang, kamu udah bisa keluar sendiri. Dan untung saudaranya keluarin dia. Nah di sini bilang ini, kata yang dibilang ini, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Artinya Tuhan akan memberi harapan baru. Ayat yang ke-12, kembalilah ke kota bentengmu. Nah ini kata yang dipakai, hai orang tahanan yang penuh harapan. Tahu nggak istilah yang dipakai itu? Terjemahan bahasa Inggrisnya, prisoners of hope, tawanan harapan. Ya, interpretasi saya dengar kata tawanan harapan, bukan, saya tidak membacanya begini. Ini saya punya interpretasi, ahli teologi yang lain terserah dia, tapi saya karena dia bilang ini tahanan yang penuh harapan. Kalau saya nggak membacanya begitu, ini orang-orang yang tertawan pada harapan. That is what I believe, bahwa kita semua ini sebenarnya prisoner of hope. Apa artinya prisoner of hope? Kita ada di penjara yang namanya harapan. Artinya kamu udah gak pergi kemana-mana. Kamu tertawan pada pengharapan itu. Itu akan membawa saudara melewati semua kesulitan-kesulitan. Sebab dia berkata begini, kalau engkau memiliki harapan, ini dia. Ini untuk orang yang punya harapan, saya beritahu pada saudara. Di tengah-tengah dunia yang kehilangan pengharapan, kita tetap memiliki pengharapan. Karena Tuhan menjanjikan pada kita. Dia berkata ini, pada hari ini juga aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Saya bukan pengkhotbah berkat, sudah tahu kan? Tapi saya mau beritahu ini buat saudara. Dengan sukacita saya mau beritahu kepada saudara. Bertahan pada pengharapan yang kamu miliki. So berkat 2 kali lipat tersedia buat kita. Saya mempercayai ada double blessing yang Tuhan siapkan buat kita. Ditulis dengan jelas. Kalau harapan kita ada di depan, karena kita bilang kok buat kita. Kita punya ibadah mengandung janji. Janjinya 2 kali lipat.
untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Tuhan akan memberkati kita. Berarti bagian kita adalah latihan ibadah itu, latihan keserupaan. Tetap positif, jangan berubah jadi negatif. Jangan dengan kepala tertunduk, jangan berpikir yang aneh-aneh tentang semuanya. Tetap positif, karena kita punya Tuhan. Haleluya. Dia ada dengan kita. Kita masih tetap bisa berdiri teguh untuk melihat hari esok. Hari esok kita tetap ada. Harapan kita tetap ada. Karena yang memegang hari esok ada bersama dengan kita. Kuatkan hati kita. Jangan biarkan kita menjadi lemah, tapi kita akan berdiri teguh. Jangan lupa latihan ibadah. Itu akan memberikan kekuatan buat kita. Jadilah seperti Yesus. Latihan itu kita perlu latihan. Ya, seperti saudara ngangkat barbel, ya itu latihan seperti Yesus. Pelan-pelan ikuti apa yang Yesus mau. Pelan-pelan aja. Buat simple, jangan bikin repot. Ya, Yesus bikin apa? Ikuti. Latihan buat seperti Yesus. Saudara akan terkejut bahwa saudara akan kembali dikuatkan di dalam kehidupan saudara. Benar kata Paulus. Paulus bilang ini, latihan badani terbatas gunanya. Tapi kita, dia begitu. Tapi latihan ibadah itu mengandung janji untuk saat ini dan saat yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjuang, kita bekerja keras untuk sungguh-sungguh menikmati hal tersebut. Sudah kamu tetap berjuang untuk itu? Ya, saya percaya perjuangan kita akan menghasilkan buah yang matang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkaulah harapan kami di tengah-tengah dunia yang tanpa harapan, di tengah-tengah dunia di mana orang putus asa, di tengah-tengah dunia di mana orang salahkan pemerintah, salahkan situasi, salahkan keadaan. Tuhan, Kau mau jadi umat Tuhan yang berseru kepada Tuhan, yang memandang kepadamu. Kami tidak akan negatif, sebab kami tahu kami harus latihan ibadah di dalam Engkau. Kami harus latihan menjadi serupa dengan Engkau, bertumbuh dalam keserupaan dengan Tuhan, biar kami tetap berdiri terus, berdiri teguh di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ibadah kami akan selesai, tapi terus kami akan terus beribadah. Waktu ibadah kami berhenti, tapi kami akan tetap beribadah terus di tempat kami ada, di tempat kami bekerja, di tempat kami menempuh pendidikan, di tempat kami melakukan aktivitas kami sehari-hari. Kami akan tetap beribadah untuk menyatakan keserupaan dengan Kristus. Aku berdoa Tuhan, berkati kami semuanya, teguhkan kami oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah membawa kami untuk memiliki pengharapan yang sebenarnya, pengharapan sejati yang kekal, biar kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami berterima kasih buat waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you. Selamat datang pengumuman.